Ari Lasso baru saja meluncur ke ruang dengar Anda sehidup semati ya, mengantarkan kita ke menit yang ke-42, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik dan masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, masih dengan buku yang sama The Divine Matrix karya dari Greg Braden dan kita memasuki bab yang kelima. Tadi sudah di ini ya, kita sudah masuk ke bagian pertama dari bab kelima itu. Wow, ini luar biasa nih. Kita ngomongin soal dimensi waktu dan ruang itu ternyata luar biasa. Nah, kita masuk lagi lebih dalam lagi supaya lebih jelas lagi nih. Nah, Greg Braden kemudian memberikan judul kecil pada bab kelima ini, ketika di sini adalah di sana. Wah, ini pasti seru nih. Jika semesta kita dan semua yang ada di dalamnya benar-benar berada di dalam wadah matriks ilahi, seperti yang diperlihatkan eksperimen-eksperimen, tidak lama lagi kita akan mulai mendefinisikan kembali makna ruang dan waktu. Bahkan, kita akan mengetahui bahwa jarak yang seolah menjauhkan kita satu sama lain, termasuk dengan orang tercinta, ternyata hanya memisahkan tubuh kita. Sebagaimana kita lihat pada kisah Joy dan ayahnya, sesuatu di dalam diri kita tidak terikat jarak atau dibatasi hukum-hukum fisika tradisional. Meskipun terdengar seperti kisah fiksi sains, ini pun bisa menjadi subjek penelitian serius, malah sangat serius, sampai-sampai selama beberapa tahun terakhir era perang dingin, baik Amerika maupun Uni Soviet dulu menggelontorkan uang yang sangat banyak guna meneliti seberapa nyata keberadaan matriks yang menghubungkan segala sesuatu. Secara spesifik, dua negara adik kuasa itu ingin mengetahui apakah mungkin melakukan navigasi jarak jauh melalui matriks dengan menggunakan kekuatan batin, kemampuan batiniah atau telepati yang dikenal sebagai penglihatan jarak jauh, remote viewing. Secara mengejutkan, hasilnya terdengar mirip dengan film populer yang belakangan ini tayang dan mungkin juga menjadi landasan utama alur ceritanya. Eksperimen ini pun membuat batasan antara fakta dan fiksi yang sudah kabur menjadi semakin kabur dibanding sebelumnya. Pada tahun 1970, Amerika secara resmi mulai menelisik kemungkinan penggunaan metode batin untuk menjelajahi matriks serta melihat area yang jauh dan target musuh. Saat itulah CIA mendanai sejumlah eksperimen awal menggunakan orang-orang yang peka batinnya seperti empath atau individu yang memiliki kemampuan merasakan perasaan orang lain tanpa butuh isyarat verbal ataupun visual untuk memfokuskan pikiran pada suatu lokasi rahasia. Setelah melakukannya, mereka dilatih mendeskripsikan apa yang ditemukannya secara detail. Dikenal dengan sebutan SCANATE atau SCANATE, akronim dari Scan by Coordinate. Program ini menjadi salah satu pendahuluan sebelum penelitian terkenal di Stanford Research Institute mengenai penglihatan jarak jauh. Meskipun dalam beberapa hal agak tidak lazim, penglihatan jarak jauh sebenarnya bertumpu pada prinsip kuantum yang logis, yang beberapa di antaranya telah dijabarkan dalam buku ini. Bahkan para ahli memahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti cara kerja penglihatan jarak jauh. Secara umum, keberhasilannya dikaitkan dengan gagasan fisika kuantum bahwa meskipun tampak padat dan terpisah dari kita, berbagai benda eksis dan terkoneksi dengan segala sesuatu yang lain sebagai medan energi universal. Contohnya, meskipun kita menggenggam sekeping kerang yang indah di tangan, dalam perspektif kuantum ada bagian energetik dari kerang tersebut yang eksis di mana-mana.
Karena eksis melampaui tempat lokal di mana kita menggenggamnya, kerang itu disebut non-lokal. Kian hari, jumlah ilmuwan yang menerima bukti eksperimental bahwa alam semesta, planet, dan bahkan tubuh kita cenderung non-lokal terus bertambah. Kita telah berada di mana-mana dan selalu di mana-mana. Sebagaimana disampaikan oleh Russell Targ di bab keempat. Meskipun secara fisik saling terpisah, kita masih bisa menjalin komunikasi seketika dan inilah yang dijangkau oleh penglihatan jarak jauh. Efeknya, pengamat jarak jauh program Skynet diajari untuk memiliki mimpi terjaga atau waking dream, mimpi ketika terjaga atau dalam periode mengantuk sebelum tidur, atau mimpi sadar, lucid dream, mimpi dengan kesadaran sedang bermimpi. Pada fase peralihan, kesadaran mereka diberi kebebasan untuk berfokus ke suatu lokasi. Bisa jadi lokasi itu terletak di ruangan lain, di gedung yang sama, atau bahkan di belahan dunia yang lain. Mengklarifikasi keterkoneksian alam semesta pada tataran kuantum, Targ menyatakan, tidak lebih sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi di Uni Soviet dibandingkan dengan menjelaskan apa yang terjadi di seberang jalan. Para peserta menerima pelatihan selama 3 tahun sebelum dikerahkan untuk misi rahasia. Detail proyek penglihatan jarak jauh militer Amerika yang telah dipublikasikan untuk masyarakat umum belum lama ini menjelaskan setidaknya 2 jenis sesi. Pertama, disebut coordinate remote viewing, melibatkan deskripsi pengamat jarak jauh tentang apa yang ditemukan pada koordinat-koordinat geografis tertentu dan diidentifikasi lewat garis lintang dan garis bujur. Lalu kedua, disebut extended remote viewing dengan mengacu pada serangkaian teknik relaksasi dan meditasi. Meskipun rinciannya bisa bervariasi tergantung metode yang digunakan, secara umum prosedur penglihatan jarak jauh ini dimulai dengan pengamatan jarak jauh memasuki fase relaksasi ringan. Pada fase ini, mereka terlihat lebih mudah menerima impresi sensori dari lokasi yang jauh. Dan selama sesi ini, orang lain yang secara garis besar dilibatkan sebagai pemandu berperan untuk membantu pengamat jarak jauh dengan mendorongnya untuk melihat detail-detail spesifik. Melalui serangkaian protokol yang memungkinkan sang pengamat membedakan impresi mana yang penting untuk misi tertentu, ia bisa mendeskripsikan apa yang dilihatnya secara detail. Sugesti dan instruksi sang pemandu berfungsi untuk memisahkan bentuk penglihatan jarak jauh yang terkontrol dari mimpi sadar yang sering terjadi secara spontan saat tidur. Implikasi-implikasi untuk kerahasiaan sangat besar, membuka pintu menuju era baru pengumpulan informasi intelijen dengan risiko lebih kecil bagi orang-orang lapangan. Ya, dengan risiko kecil sampai akhirnya program-program penglihatan jarak jauh ini ditutup pada pertengahan 1990-an. Dengan nama-nama sandi yang menarik seperti Project Stargate, program terakhir secara resmi dihentikan pada tahun 1995. Meskipun prosesnya dianggap sebagian orang sebagai sains pinggiran dan bahkan sama sekali diabaikan kubu skeptis garis keras, beberapa sesi penglihatan jarak jauh menuai kesuksesan yang tidak bisa dibilang bersifat kebetulan. Bahkan beberapa di antaranya mungkin telah menyelamatkan nyawa banyak manusia. Selama Perang Teluk pertama, tahun 1992, para penglihat jarak jauh diminta mencari lokasi rudal musuh yang tersembunyi di gurun di Irak Barat.
Mereka berhasil menunjukkan lokasi rudal secara spesifik dan menyingkirkan area lain dari pertimbangan. Keuntungan pencarian dengan kemampuan batin semacam ini sudah jelas. Dengan memfokuskan pencarian pada tempat penyimpanan senjata, segala sesuatunya mulai dari waktu sampai bahan bakar dan uang bisa dihemat. Terlepas dari itu, keuntungan terbesarnya adalah menyelamatkan nyawa para tentara. Pencarian jarak jauh terhadap rudal-rudal mematikan itu mengurangi risiko bagi tentara yang biasanya harus menjalankan misi semacam ini dengan turun langsung ke medan. Saya menyinggung proyek dan teknik ini karena setidaknya ia berhasil menunjukkan dua hal yang menjadi kunci pemahaman kita tentang matriks ilahi. Pertama, proyek ini menjadi indikasi lain bahwa matriks memang ada. Agar bisa berpindah ke lokasi yang sangat jauh dan melihat detail nyata tanpa meninggalkan kursi tempat kita duduk, pasti ada sesuatu yang dilewati kesadaran kita ya, ketika menempuh perjalanan. Poin utama saya di sini adalah pengamat memiliki akses ke tempat tujuan, tidak peduli dimanapun tujuan itu berada. Kedua, sifat energi yang memungkinkan terjadinya penglihatan jarak jauh menunjukkan keterkoneksian holografis yang tampak menjadi bagian dari identitas kita. Dengan adanya bukti akan matriks ilahi, pikiran-pikiran lama tentang siapa dari diri kita dan bagaimana kita berfungsi dalam ruang dan waktu mulai runtuh. Lalu bagaimana Greg Braden melanjutkan tulisannya? Oke, simak terus di sini di Serbuk Senin Berbuku. Saya akan hadirkan lagi untuk Anda. Tapi sebelumnya kita ke lagu aja.